Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini, teman-teman. Nah, video kali ini kami buat yaitu pertemuan keempat, teman-teman, mengenai pokok bahasan Bryophyta dan Pteridophyta. Nah, di pokok bahasan yang keempat ini kami sudah menyediakan 10 soal kembali teman-teman yang sering muncul di UTBK ataupun SBMPTN berkenaan dengan Bryophyta dan juga Pteridophyta, teman-teman. Oke, baik, kita masuk ke soal yang pertama ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di soal yang pertama, teman-teman, katanya tumbuhan semanggi atau Marsilea crenata disebut tumbuhan berkutub dua. Oke, kita bahas nanti ya. Sebabnya apa? Zigot tumbuhan semanggi yang telah menjadi embrio memperlihatkan dua kutub, katanya. Baik, kita akan bahas ini. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa berbicaranya Marsilea crenata ini dia kan termasuk tumbuhan paku, teman-teman, atau Pteridophyta gitu kan ya. Nah, siklus hidup tumbuhan paku sendiri, teman-teman, itu dia dimulai dari proses terjadinya yang disebut sebagai fertilisasi antara sperma dengan sel telur gitu kan ya. Yang itu proses pembuahannya itu dibutuhkan air sebagai media penyatuan antara spermatozoid dan sel telur, teman-teman. Nah, spermatozoidnya itu dia akan bergerak menuju ke sel telur dengan bantuan air tersebut nih sebagai medianya. Nah, yang ketiga, teman-teman, konsepnya hasil pembuahan tersebut nantinya dia akan berkembang menjadi suatu bagian yang disebut sebagai zigot, gitu ya. Dan zigot ini, teman-teman, pada tumbuhan paku dia akan berkembang menjadi embrio dan memperlihatkan saat itu dia memperlihatkan dua kutub, teman-teman, dua kutub pertumbuhan, gitu ya, memperlihatkan itu tuh di awal gitu. Nah, satu kutub dia akan tumbuh ke atas, sedangkan kutub yang lainnya dia akan tumbuh ke bawah, gitu ya. Jadi cikal bakal jadi akar kalau ke bawah. Itu dia memperlihatkan dua kutub di awal. Nah, kemudian teman-teman pada perkembangan selanjutnya ternyata teman-teman hanya satu kutub yang terus berkembang, teman-teman. Nah, kutub yang akan membentuk daun dan batang berarti kutub yang ke arah atas ternyata teman-teman yang akan berkembang terus-menerus itu. Jadi kemudiannya itu dia akan berkembang menjadi satu kutub di mana mendominasi adalah kutub yang atas, gitu ya. Titik tumbuh di mana akan tumbuh ke atas. Nah, oleh karena itu teman-teman, tumbuhan paku ini dia disebut sebagai tumbuhan berkutub satu. Jadi ketika dia sudah mulai dewasanya itu dia berkutub satu, tumbuhannya hanya tumbuh ke atas, gitu ya. Meskipun di awal dia memperlihatkan dua kutub, begitu ya. Jadi jawabannya adalah kita lihat tumbuhan semanggi disebut sebagai tumbuhan berkutub dua. Nah, kalau sudah disebut tumbuhan dewasanya itu berkutub satu, gitu ya. Zigot tumbuhan semanggi yang telah menjadi embrio memperlihatkan dua kutub. Nah, ini dia memperlihatkan betul. Nah, ketika dia tumbuh kemudiannya dia satu kutub, gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah pernyataan kedua yang betul. Berarti D ya, dodol. Oke, baik, itu soal nomor 31. Kita masuk ke 32 mengenai ciri-ciri tumbuhan paku dan lumut katanya. Baik. Ciri-ciri berikut yang dimiliki oleh tumbuhan paku dan lumut adalah apa saja? Ini di sini ada ya, mengalami metagenesis, dapat berfotosintesis, berkembang biak dengan spora, spermatozoid dapat bergerak gitu. Oke, kita bahas ya ciri-cirinya. Maaf, nah kesini lagi ya. Maaf. Baik, berbicaranya tumbuhan lumut teman-teman dan tumbuhan paku dia akan dipisahkan menjadi dua divisio yang berbeda gitu kan ya, karena memang keduanya dia memiliki perbedaan yang sangat dominan gitu ya, yang mencirikan dia lumut dan yang mencirikan dia tumbuhan paku. Jadi dibagi dua gitu ya. Nah, akan tetapi teman-teman pada keduanya juga dia terdapat persamaan. Jadi selain perbedaan ada juga persamaan yang dimiliki oleh
tumbuhan paku dan lumut. Apa saja? Ini yang perlu teman-teman ketahui nih. Yang pertama, dikarenakan dia tumbuhan, teman-teman, otomatis ciri pertama dia mampu berfotosintesis sebab keduanya memiliki klorofil, gitu kan ya. Yang kedua, keduanya dia mengalami metagenesis, perguliran keturunan antara fase sporofit dan gametofit, gitu ya. Terus yang ketiga, perkembangbiakan secara vegetatif dia menggunakan spora, dua-duanya, gitu ya. Vegetatif tapinya ya, jangan lupa. Terus spermatozoidnya itu dia dapat bergerak dengan medium air, dia akan bergerak menuju ke sel telur untuk melakukan proses pembuahan, gitu ya. Nah, gerakan spermatozoid pada tumbuhan paku dan lumut itu dia disebut sebagai gerak kemotaksis, gitu ya. Jadi di daerah sel telurnya itu kan dia berlendir, nah lendirnya itu dia menghasilkan senyawa kimia yang dimana senyawa kimia ini dapat mengundang spermatozoid untuk hadir di sel telur, gitu ya. Makanya disebut sebagai gerak kemotaksis. Undangan spermatozoid dikarenakan ada senyawa kimia sehingga dia bergerak ke sel telur, gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah semuanya betul gitu. Kalau semuanya betul itu dia gitu ya. Nah, semuanya dia betul. Ini adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan lumut dan paku gitu. Soal nomor 32 ya. Soal nomor 33, metagenesis tumbuhan paku, kita lihat. Protalium tumbuhan paku katanya mempunyai masa hidup yang singkat. Betul tidak? Gitu ya. Kalau fase dominan, ingat-ingat teman-teman, kalau fase dominan biasanya itu dia lebih lama, gitu ya. Nah, sebab protalium tumbuhan paku memiliki kromosom haploid. Oke, kita akan bahas. Nah, teman-teman, tumbuhan paku tadi kan sudah disebutkan bahwa seperti halnya lumut, dia mengalami metagenesis, pergiliran keturunan antara fase gametofit dengan sporofit. Nah, pada metagenesisnya tumbuhan paku ini kan dia meskipun ada fase gametofit dan fase sporofit, namun yang dominannya pada tumbuhan paku itu dia fasenya adalah fase sporofit kalau pada tumbuhan paku, gitu ya. Nah, gametofit pada tumbuhan paku itu dia dinamakan bagian yang disebut sebagai protalium, teman-teman, dan dia kromosomnya itu dia haploid. Jadi gametofitnya tumbuhan paku dia haploid, ingat-ingat gitu ya. Salah satunya adalah fase gametofit itu adalah protalium, ingat teman-teman ya. Jadi haploid. Nah, protalium ini dia hanya berukur beberapa minggu saja. Nah, dikarenakan tidak fase dominan, protalium itu dia bukan fase dominan, maka biasanya yang bukan fase dominan hidupnya itu dia lebih singkat, gitu ya. Nah, bentuk dari protalium ini dia seperti jantung, teman-teman, berwarna hijau dan melekat pada substrat, jadi di tanah melekat, gitu ya. Nah, sehingga kedua pernyataan yang tadi disebutkan, teman-teman, benar, namun itu tidak ada hubungannya, gitu ya. Nah, jadi seperti ini reproduksinya. Nah, spora itu dia N, protalium adalah fase gametofit dan dia N, teman-teman. Antheridium, archegonium dihasilkan oleh protalium, ini dikarenakan fase gametofit, menghasilkan sperma, menghasilkan sel telur, lalu bergabung jadi zigot 2N. Tumbuhan pakunya sendiri itu dia 2N, menghasilkan sporofil dan sporangium yang 2N. Jadi tumbuhan pakunya itu adalah fase dominannya, yaitu generasi sporofit. Jadi yang hidup lebih lama generasi sporofitnya ya, tumbuhan pakunya. Jadi jawabannya adalah dua-duanya benar, namun tidak saling menghubungkan. Protalium tumbuhan paku mempunyai masa hidup singkat dikarenakan gametofit, betul. Protalium tumbuhan paku memiliki kromosom haploid, betul ya, dikarenakan generasi gametofit ya. Oke, baik, nomor 33. Jawabannya berarti B ya. Oke. Terus nomor 34 mengenai karakteristik tumbuhan paku, teman-teman. Karakteristik berikut katanya yang dimiliki tumbuhan paku. Oke, hanya tumbuhan paku ya. Oke, baik. Nah, tumbuhan paku atau Pteridophyta, teman-teman, dia memiliki ciri khas yang memang dapat kita bedakan dari tumbuhan lumut. Apa? Yang pertama, dia merupakan tumbuhan kormus, tetapi kormusnya dia berspora. Maksudnya apa, Pak? Dia tumbuhan yang sudah dapat dibedakan mana akar, batang, dan daun, tetapi organ reproduksinya spora. Gitu ya, sedangkan kalau lumut kan talus. Gitu. Kalau gymnosperme, angiosperme dia kormus, namun dia berbiji, bukan berspora. Gitu ya, itu yang bedanya. Nomor 2, ciri yang kedua adalah mengalami metagenesis di mana fase dominannya adalah sporofit, teman-teman, gitu ya.
Fase gametofitnya berumur pendek, sedangkan fase sporopitnya yaitu tumbuhan paku dia berumur lebih lama. Dikarenakan itu adalah tumbuhan paku yang kita kenal sehari-hari, yang kita lihat sehari-hari, gitu ya. Terus tumbuhan paku dia memiliki berkas pembuluh angkut. Nah, di dalamnya ada xilem, ada phloem, di mana susunan xilem dengan phloemnya itu dia bertipe radial, teman-teman. Dan ini adalah ciri khas dari tumbuhan paku, gitu. Terus yang keenam, protalus dia gitu ya, merupakan bentuk fase siklus hidup dari tumbuhan paku yang akan menghasilkan organ reproduksi gametofit gitu. Jadi jawaban yang tepat untuk karakteristik dari tumbuhan paku itu semuanya betul. Sporopit mempunyai akar batang daun sejati kormus tadi ya. Oke, sporopit mempunyai pembuluh angkut, betul, bertipe radial. Gametofit disebut protalus, betul, gametofitnya bersifat autotrof juga, betul. Dia bisa berfotosintesis ya, membuat makanan sendiri. Oke, siap. Nomor 34 jawabannya adalah E. Nah, betul semuanya. Nomor 35 teman-teman, kita akan lihat soalnya apa ini. Oh, panjang ya. Perbedaan antara Bryophyta dengan Pteridophyta adalah di sini dimintakan perbedaan. Oke. Nah, konsep yang pertama teman-teman, ketika teman-teman berbicara perbedaan antara lumut dan tumbuhan paku, maka ada konsep, ada 3 hal yang mesti teman-teman kuasai. Satu, tumbuhan lumut dia masih talus, di mana akar, batang, dan daunnya itu kan belum dapat kita bedakan, jadi belum jelas. Sedangkan kalau berbicara paku, dia sudah kormus, di mana akar, batang, dan daun memang sudah bisa kita bedakan. Itu perbedaan pertama, gitu ya. Lumut talus, paku kormus gitu. Nah, yang kedua pada metagenesisnya. Nah, fase dominan pada tumbuhan lumut itu dia fase gametofit, teman-teman. Sedangkan paku fase dominannya adalah fase sporopit. Itu yang jadi pembeda. Dan yang terakhir, lumut belum memiliki pembuluh angkut, teman-teman. Jadi xilem dengan phloem pada tumbuhan lumut tidak ada, gitu ya. Sedangkan tumbuhan paku dia sudah memiliki pembuluh angkut, di mana di dalamnya ada xilem dan phloem dengan tipe radial. Gitu, gampang sekali soal nomor 35. Jadi jawabannya adalah perbedaan Bryophyta dengan Pteridophyta, yang di fase dominan Bryophyta berupa gametofit, sedangkan dominannya pada paku adalah sporopit. Betul ya. Nah, sedangkan yang A, daun Bryophyta berfungsi sebagai untuk fotosintesis, sedangkan daun Pteridophyta berfungsi untuk reproduksi dan fotosintesis. Nah, sedangkan kalau berbicaranya Bryophyta kan tidak berbicara daun gitu kan ya, kan dia masih talus. Fase gametofit Bryophyta bersifat diploid, sedangkan fase gametofit Pteridophyta dia bersifat haploid. Nah, namanya juga berbicaranya fase gametofit tadi ya, kalau di tumbuhan lumut berbicaranya gametofit, misalkan gametofit pada tumbuhan lumut itu penghasil gamet itu dia protalium gitu ya. Kalau di gametofitnya di tumbuhan lumut itu dia tumbuhan lumut itu sendiri gitu ya. Dan tumbuhan lumut itu sendiri bukan diploid tapi dia haploid sebab dia dari spora gitu ya. Salah di sini. C, fase sporopit Bryophyta bersifat haploid. Tadi sudah sudah dibahas ya. Harusnya dia sporopitnya itu dia diploid. Salah ini. Bryophyta tidak memiliki daun katanya, sedangkan Pteridophyta memiliki daun. Nah, ini Bryophyta tidak memiliki daun. Kalau tidak memiliki daun maksudnya ada Bryophyta yang disebut sebagai Bryophyta atau tumbuhan lumut daun gitu ya. Jadi sudah ada, tapi memang daunnya itu berbeda, seperti halnya tidak seperti daun-daun tumbuhan pada umumnya gitu ya. Ada kan lumut tadi di pertemuan ketiga ada dibahas kan ya. Ada lumut hati, ada lumut tanduk, ada lumut daun gitu. Jadi ada beberapa lumut memang dikelompokkan ke dalam lumut daun. Artinya dia beberapa kelompoknya itu ada daunnya gitu ya. Seperti itu. Jadi yang lebih tepat adalah yang D. Terus soal nomor 35 sudah, kita masuk ke soal nomor 36 teman-teman. Kita lihat mengenai karakteristik tumbuhan paku heterospor. Oke. 36 kita lihat katanya karakteristik tumbuhan paku heterospor adalah
Nah, berbicaranya tumbuhan paku heterospor ini kan dibagi berdasarkan jenis spora, teman-teman ya. Ada tumbuhan paku homospor, berdasarkan jenis sporanya itu dibagi 3. Ada heterospor, ada peralihan. Nah, itu ya dibagi ada 3. Nah, paku heterospor sendiri dia mempunyai protalium yang tidak sama besar, teman-teman. Jadi ada yang besar, ada yang kecil gitu. Nah, dia protaliumnya itu dia pada tumbuhan paku yang heterospor itu dia berumah 2, artinya berpisah antara jantan, tumbuhan jantan dengan tumbuhan betina gitu ya, berpisah berumah 2. Nah, pemisahan jenis kelamin ini terjadi pada pembentukan spora dan ukurannya pun berbeda gitu. Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Sedangkan spora yang berukuran besar mengandung banyak makanan gitu ya, cadangan makanan itu banyak sekali, dinamakan makrospora atau juga boleh disebut megaspora. Ini adalah untuk kelamin betina, teman-teman. Adapun spora yang kecil dia dinamakan mikrospora. Nah, dia dihasilkan dari bagian yang disebut sebagai mikrosporangium. Mikrospora ini sebagai alat reproduksi jantan gitu ya pada lumut heterospor. Jadi jawabannya karakteristik tumbuhan paku heterospor menghasilkan gametofit jantan dan betina dari sporangia yang terpisah berumah 2 gitu ya, itu dia karakteristiknya. Oke, itu berbicara nomor 36, kita lihat soal nomor 37 mengenai bentuk fase aseksual kapang. Oke. Bentuk fase aseksual kapang dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan fase seksualnya. Karena apa? Oke, kita harus tahu dulu nih teman-teman. Oke ya. Nah, secara alamiah teman-teman ini dia ada yang nyelip di sini nih jamur ini ya. Oke, secara alamiah jamur dapat berkembang biak dengan 2 cara kan ya. Bisa aseksual, bisa seksual. Ini dia kapang itu nyelip di sini nih di di pembahasan Bryophyta dengan Pteridophita namun nanti ada hubungannya ya. Kenapa masuk ke sini nih? Ada pembeda gitu. Dia bisa seksual, bisa aseksual gitu secara alamiahnya jamur gitu. Namun secara aseksual dia dilakukan dengan pembelahan teman-teman. Jadi sel-selnya mampu melakukan proses pembelahan secara aseksual ini tanpa kawin. Yaitu dengan cara sel dia membagi diri untuk membentuk 2 sel anakan gitu ya yang serupa. Lalu pengucupan misalkan gitu yaitu dengan cara sel anak yang tumbuh dari penonjolannya kecil-kecil pada sel-sel inangnya. Atau dia boleh juga dalam proses pembentukan spora. Nah, itu dia adalah reproduksinya aseksual. Gitu ya. Nah, spora aseksual ini teman-teman yang dihasilkan misalkan pembentukan spora gitu ya. Spora yang dihasilkan secara aseksual ini dia berfungsi untuk menyebarkan spesies dari organisme tersebut gitu ya dalam jumlah yang besar gitu dengan melalui perantara angin ataupun air. Jadi kalau berbicara reproduksi aseksual dengan spora itu dia lebih cepat menghasilkan keturunannya, lebih banyak lagi gitu ya. Nah, sehingga adanya reproduksi aseksual ini secara tidak langsung dia membantu kapang gitu ya atau si jamur ini agar dapat menghasilkan individu baru dalam waktu singkat dan banyak adanya spora ini. Gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi berbicaranya bentuk fase aseksual kapal dianggap lebih menguntungkan dibandingkan fase seksual adalah dia menghasilkan banyak spora. Nah, ini kenapa nyelip di sini? Teman-teman perlu diketahui bahwa selain tumbuhan ada juga yang bereproduksi menggunakan spora. Salah satunya adalah kingdom dari fungi yaitu jamur. Ini maksudnya dimasukkan ke sini itu ya. Jadi jamur juga dia fase aseksualnya sama, dia mampu bereproduksi dengan menggunakan spora. Jadi baik Bryophyta, Pteridophita ataupun jamur itu sendiri teman-teman meskipun berbeda, namun kalau organisme itu dia reproduksi aseksualnya mampu dengan spora, maka organisme itu dia bisa menghasilkan individu baru gitu ya dalam jumlah yang singkat dan banyak teman-teman. Itu maksudnya ya. Oke, sip, A jawabannya. Nah, nomor 37 teman-teman tentang apa ini? Pernyataan manakah yang tepat mengenai reproduksi Pteridophita? Baik. Pernyataan manakah yang tepat mengenai reproduksi Pteridophita? Oke, kita bahas. Konsep yang pertama teman-teman seperti halnya teman-teman ketahui bahwa kalau berbicaranya tumbuhan lumut misalkan dan tumbuhan paku pada perkembangannya itu dia menunjukkan suatu pergiliran keturunan kan ya. Ada fase sporopit, ada fase gametofit. Itu yang kita sebut sebagai pergiliran keturunan itu dalam hal metagenesis gitu ya.
dia pergiliran keturunan. Hanya fase dominannya berbeda, gitu kan ya. Oke, nah berbicaranya gametofitnya teman-teman, dia memiliki beberapa perbedaan dengan gametofit lumut nih si paku ini. Nah, gametofit pada tumbuhan paku ini dia dinamakan protalium teman-teman, gitu ya. Tetapi dia memang sama-sama bersifat haploid, sama-sama bersifat N gitu. Namun kalau di paku itu dia namanya protalium. Nah, jadi spora pada paku membentuk berkecambah menjadi protalium. Sedangkan spora pada tumbuhan lumut itu dia menjadi protonema, gitu ya, berkecambah menjadi protonema. Tapi kromosomnya sama ya, dia haploid gitu. Nah, protalium ini teman-teman khususnya spora yang berkecambah pada tumbuhan paku dia membentuk protalium kan ya. Dia hanya berumur beberapa minggu saja, jadi singkat gitu. Jadi kalau umumnya fase gametofit itu lebih singkat hidupnya ya. Nah, oleh karena itu khususnya di paku teman-teman. Jadi kalau fase dominannya dia sporopit, berarti fase gametofitnya lebih singkat. Kebalikannya kalau di lumut. Kalau di lumut itu kan fase dominannya gametofit kan ya, maka hidupnya lebih lama daripada sporopit. Jadi yang teman-teman untuk menentukan mana yang lebih lama hidupnya, lihat fase dominan. Nah, kalau di paku kan fase dominannya sporopit, maka gametofitnya yaitu protaliumnya itu punya hidup yang singkat. Gitu ya. Oleh karena itu, teman-teman, fase yang dominan pada tumbuhan paku kan fase sporopit, yaitu fase tumbuhan paku itu sendiri. Makanya hidup lebih lama. Nah, sporopit tumbuhan paku adalah tumbuhan paku yang sering kita lihat sehari-hari itu adalah fase sporopitnya. Gitu. Jadi, manakah pernyataan yang tepat mengenai reproduksi Pteridophyta? Nah, ini dia. Fase sporopitnya lebih dominan dibandingkan dengan gametofitnya. Ini adalah ciri khas miliknya paku. Gitu. B. Fase sporopit mempunyai kromosom yang N. Salah. Generasi sporopit memiliki masa hidup yang lebih pendek. Salah, kembali. Gitu ya. Spora Pteridophyta akan membelah secara meiosis dan tumbuh menjadi protalium yang haploid, harusnya mitosis. Gitu ya. Tumbuhan paku yang sering kita lihat adalah fase gametofit. Salah, harusnya sporopit. Oke, sip ya. A jawabannya. 39 pernyataan yang tepat mengenai udah barusan ya 39. Oh, masih sama soalnya ternyata ya. Oke, 39 soalnya mirip. Pernyataan yang benar kalau yang ini mengenai Pteridophyta juga gitu ya. Jadi bisa bentuknya berbeda-beda, teman-teman. Ini dia UTBK 2000 ini 2021 ini maafnya, bukan 2202 ini mah ya, 21 harusnya. Oke, baik. Tumbuhan paku teman-teman dapat bereproduksi secara aseksual yaitu vegetatif gitu ya, dan juga secara generatif ataupun seksual gitu ya, itu konsep utamanya. Jadi bisa dua. Nah, berbicaranya reproduksi aseksual maka terjadi dengan cara rizoma yang menghasilkan gema teman-teman. Jadi di bagian pada tumbuhan ini adalah dia memiliki rizoma teman-teman, yang rizomanya tumbuhan paku ini dia mampu juga menghasilkan tunas. Ada tunas di rizomanya yang cikal bakal tumbuhan baru. Itu dia reproduksi aseksual. Nah, gema ini teman-teman merupakan anakan pada tulang daun. Jadi bisa muncul pada tulang daun atau kaki daun, atau di kaki daun yang memang mengandung spora gitu ya, bisa muncul di situ. Nah, spora ini dapat ditemukan pada tumbuhan paku di mana fase sporopit tentunya gitu ya. Nah, tumbuhan paku yang sering kita kenal atau sporopit itu ya yang fase dominannya. Terus dia ada sporanya di daun-daunnya ya teman-teman, berarti sporopil gitu ya. Daunnya itu penghasil spora. Nah, itu dia untuk reproduksi aseksual. Nah, sedangkan untuk reproduksi seksualnya dia terjadi melalui peleburan teman-teman antara kelamin jantan dengan kelamin betinanya gitu ya. Yang nantinya dia akan membentuk zigot tentunya ya. Yang zigot akan berkembang menjadi embrio hasil dari peleburannya. Gamet jantannya disebut antheridium, sedangkan gamet betinanya disebut archegonium. Jantan menghasilkan sperma, betina menghasilkan sel telur gitu. Nah, ini dia teman-teman yang disebut sebagai tunasnya. Jadi yang tunas yang keluar dari rizoma. Ini kan rizomanya gitu ya. Ini dia rizomanya akan keluar nih. Set. Nah, gitu. Gitu ya. Ini dia.
Terus teman-teman, setelah dia dewasa ini dia fase sporopit ini dia fasenya menghasilkan spora gitu ya. Di mana di belakang-belakang daunnya itu kan ada sorus. Sorus itu dia kumpulan sporangium berkumpul membentuk sorus. Nah, di dalam sporangium kan ada spora-spora. Nanti sporanya itu kalau sudah matang dia sporangium menghasilkan spora secara meiosis gitu ya. Setelah matang dia keluar sporanya. Nah, setelah keluar nanti sporanya itu dia nempel di tempat yang menguntungkan atau tempat yang sesuai, dia akan berkecambah menjadi, kalau misalkan ini paku kan jadi protalium gitu ya. Oke, jadi protalium, lalu protalium itu dia menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Nah, nanti sperma dan ovumnya melakukan fertilisasi membentuk zigot, zigotnya kembali lagi ke sini gitu ya. Menjadi fase sporopit lagi. Begitu siklusnya. Jadi jawabannya yang benar mengenai reproduksi Pteridophyta adalah 1, 2, 3, yaitu A. Kenapa yang 4 salah? Generasi sporopit membentuk antheridium dan archegonium, ini adalah fase gametopit. Gitu ya. Sporopit dewasa menghasilkan sporopil, betul. Generasi sporopit lebih dominan, betul. Reproduksi aseksual dapat dilakukan dengan rizom, betul ya. Oke, pinter, sip. Itu jawabannya adalah 1, 2, 3. Yang terakhir soal nomor yang ke-40 mengenai keunggulan struktur tumbuhan spermatophyta nih dibandingkan katanya dengan bryophyta dan pteridophyta. Oke, baik. Keunggulan struktural tumbuhan spermatophyta yaitu tumbuhan berbiji teman-teman yang sekaligus merupakan perkembangan evolusioner yang lebih maju sebagai tumbuhan darat gitu ya dibandingkan tumbuhan lumut katanya. Apa nih? Oke, baik kita bahas ya. Nah, teman-teman, tumbuhan biji gitu ya atau spermatophyta bahasa kitanya dia memiliki ciri-ciri yang membedakan dari paku, dari lumut gitu ya. Apa? Yang pertama, struktur perkembangbiakannya jelas, dia khas. Apa? Dia menggunakan biji gitu ya. Yang dihasilkan oleh bunga berarti ini angiospermae, ada juga yang dihasilkan oleh runjung. Ini dia termasuk ke dalam gymnospermae, strobilus ya. Terus sperma atau sel kelamin jantan teman-teman dia menuju ke sel telur atau sel kelamin betina itu dia melalui sebuah tabung gitu ya. Tabung serbuk sari yang hanya terdapat pada tumbuhan berbiji dan tidak dimiliki oleh lumut, tidak dimiliki oleh paku gitu ya. Ini khasnya. Nah, tumbuhan berbiji juga dia mempunyai jaringan pembuluh yang lebih rumit. Kan paku dia memiliki pembuluh betul, tetapi spermatophyta dia pembuluh angkutnya itu lebih rumit daripada paku. Apalagi bryophyta belum memiliki pembuluh angkut kalau bryophyta mah gitu ya. Nah, xilem dan phloemnya itu dia sudah berkembang lebih baik daripada tumbuhan Pteridophyta gitu ya. Seperti itu teman-teman. Terus sedangkan tumbuhan lumut teman-teman memiliki ciri-ciri diantaranya tadi sudah disebutkan dia tidak memiliki pembuluh angkut, xilem phloemnya dado gitu ya. Nah, lalu bagaimana mengangkut air? Airnya itu dia diangkut ke dalam tubuhnya itu melalui suatu peristiwa yang namanya imbibisi gitu ya. Oleh jaringan parenkim teman-teman. Terus yang kedua memiliki susunan archegonium yang sama seperti halnya tumbuhan paku gitu ya. Alat perkembangbiakan berupa spora ini bedanya gitu ya. Fase dominannya adalah fase gametopit gitu teman-teman. Kalau yang lumut gitu. Jadi jawabannya kenapa berbeda dia lebih bagus gitu ya di perkembangan tumbuhan darat? Nah, sebab pada spermatophyta dia memiliki xilem dan phloem yang lebih rumit gitu. Jadi jawabannya yang B nomor 40 ya. Baik, itu saja teman-teman di pertemuan keempat mengenai pokok bahasan bryophyta dan pteridophyta. Teman-teman mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan bisa berkunjung ke channel YouTube kami. Di sana banyak soal-soal yang telah dibahas untuk persiapan UTBK teman-teman ataupun ujian mandiri gitu ya. Silahkan dimanfaatkan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.